Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Sang Gadis Penari Desa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Beberapa hari telah berlalu. Semua berjalan dengan normal. Jadwal latihan dan juga pertunjukan seperti hari ini. Semua berkumpul untuk latihan. Hal yang rutin dilakukan agar selalu kompak saat pertunjukan. Satu hal yang terlihat tidak biasa, terlebih untuk para kru sanggar yang belum pernah melihat Ayu menari tiba-tiba. Saat itu, latihan telah berhenti. Semuanya beristirahat kecuali Ayu. Ia tiba-tiba bangkit berpindah tempat ke sisi sanggar yang lain, lalu mulai menari. Tarian yang sama, gerakan yang sama, tapi tatapannya mulai berbeda. Pada awalnya, para kru menganggap kalau Ayu terlampau semangat untuk berlatihan agar dapat menyuguhkan pertunjukan yang terbaik. Namun lambat laun para kru mulai bertanya-tanya, sebab ketika diamati lebih dalam, tatapan Ayu terlihat kosong ketika membawakan tarian ombak banyu. Dipanggil pun juga tidak merespon, ditepuk pundaknya juga tetap diam, seolah terbawa akan suasana yang berhasil tercipta dari tarian yang ia bawakan. Kok bisa ya, Ayu menari sambil melamun? Teletuk salah seorang rekan sesama penari. Iya ya, nggak respon sama sekali loh dia, saut yang lainnya. Jangan-jangan kerasukan nih si Ayu. Yuk, Ayu masih tidak menjawab. Alhasil Handoko mulai turun tangan. Ayu, nggak capek nari lagi? Yang lain pada mau balik loh. Kamu nggak mau istirahat dulu apa? Besok lagi latihan ya. Ucapan Handoko pun sama tidak mendapatkan respon apa-apa. Wah, mulai aneh nih si Ayu. Iya ya, kenapa ya? Terbawa suasana kali? Masa iya? Aneh tahu. Kondisi Ayu yang seperti ini membuat banyak spekulasi berbunculan, yang akhirnya membuat Pak Slamet turut memerhatikan. Pak Slamet berdiri agak jauh dari lokasi Ayu menari. Matanya awas memandang setiap gerakan yang Ayu lakukan. Keningnya berkerut beberapa kali, entah apa yang sedang ia pikirkan. Tak mau lagi ambil pusing, para kru sanggar memilih untuk pulang. Tinggallah Ayu, Handoko, dan Pak Slamet yang tersisa. 10 menit, 20 menit, hingga lebih dari setengah jam Ayu masih belum berhenti menari. Saat itulah Pak Slamet memanggil Handoko. Handoko pun mendekat seraya bertanya, "Ada apa, Pak?" "Menurutmu, Ayu itu kenapa?" tanya Pak Slamet tanpa melepaskan pandangannya. Handoko menghela napas dalam-dalam. "Aneh tidak sih?" tanya Pak Slamet lagi. "Sebenarnya sudah berapa kali saya melihat Ayu membawakan tarian ini." "Oh iya? Bukan kali pertama ini?" "Bukan. Saya juga tidak tahu sejak kapan. Tapi sepertinya sudah 3 atau 4 kali saya melihatnya menari. Ketika di rumah dan juga di rumah sakit, lalu sekarang ini di sini." Saya jadi khawatir." "Khawatir kenapa, Pak?" Pak Slamet menatap Handoko lekat-lekat. "Saat di rumah sakit, apa ketika dia muntah dari waktu pertunjukan itu?" "Iya, Pak, benar." Menurutmu bagaimana? Dirawat di rumah sakit kan artinya dia sedang sakit. Kenapa malah bersikeras menari?" Saya juga sempat berpikir demikian, tapi dia bilang kalau menari bisa membuatnya menjadi tenang. Menari bagi para pencinta seni, tari memang bisa menimbulkan efek tenang. Apalagi tarian ombak banyu yang begitu lembut itu. Namun untuk kasus Ayu ini saya berbeda. Saya khawatir kalau dia menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dan fatal." "Fatal? Apa itu, Pak?" "Saya tidak tahu. Yang tahu cuma dia. Tugasmu sebagai teman dekatnya adalah mencari tahu, dan sebisa mungkin mengarahkannya kembali jika kekhawatiran saya ternyata memang benar. Ingat Han,
Jangan sampai terlambat. Tapi Pak, saya masih bingung. Ada sesuatu yang fatal. Apa dengan menari? Coba kamu suruh dia berhenti. Saya yakin dia tidak akan mau. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Pasti ada alasannya. Apa alasannya? Coba kamu cari tahu. Pak, tuh, Ayu sudah selesai menari. Kalian lekas pulang ya. Saya juga mau pulang. Iya Pak. Ingat pesan saya, Han. Iya Pak. Ayu duduk meluruskan kaki. Raut wajahnya terlihat lelah. Handoko menghampirinya seraya mengulurkan sebotol air mineral. Yuk. Terima kasih. Kamu nggak capek apa? Habis latihan masih lanjut nari sendiri. Capek. Tuh, lihat. Keringat di mana-mana. Lah, terus kenapa? Bahkan pas di rumah sakit pun juga nari. Hobi. Aneh tau. Hobi nggak segininya juga, yuk. Mau gimana lagi? Selagi masih kuat nari ya dinikmatin. Apa sih, yuk? Hari ini tuh ada yang beda dari kamu. Memang benar, bukan pertama kali ini aku melihat kamu menarikan tarian ombak banyu. Hanya saja tatapanmu kosong saat menari tadi. Nggak kayak biasanya yang masih nyaut kalau diajak ngomong. Masa sih? Tanya Ayu, meyakinkan. Lah, apa kamu beneran gak sadar pas nari tadi? Bukan begitu, hanya terlalu menghayati saja. Yuk, ada apa sih? Apa ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan dariku? Apa? Memangnya aku bisa punya rahasia apa? Jangan berpikir berlebihan. Yuk, ayo pulang. Ayo. Ayu melambaikan tangan, sengaja tidak memperdulikan Handoko yang masih penasaran. Benarnya, apa yang sedang Ayu sembunyikan ya? Keanehan yang Ayu lakukan terjadi lagi pada latihan berikutnya. Lagi-lagi dengan kondisi yang sama, seperti orang yang sedang melamun. Ayu berdiri lalu berjalan ke sisi sanggar yang lain dan kemudian mulai menari. Aksinya menjadi perbincangan di antara para kru sanggar. Handoko dan Pak Slamet pun turut memperhatikan. Sepertinya benar dugaanku, gumam Pak Slamet. Sementara itu, para kru kian yakin kalau Ayu sedang dirasuki. Menari dalam kendali makhluk lain, hal ini bisa saja terjadi. Hanya saja, apa yang sebelumnya Ayu lakukan hingga menjadi seperti ini? Aku yakin Ayu kerasukan, celetuk salah seorang kru sanggarnya. Kalau melihat ini sih, aku jadi sependapat. Iya ya, tatapannya benar-benar kosong. Kenapa Pak Slamet diam saja? Pak, Ayu kenapa? Pak Slamet hanya diam, lalu melangkah pergi dari sana. Handoko lekas menyusulnya untuk memohon bantuan Pak Slamet agar menghentikan Ayu. Sepertinya Ayu sedang tidak sadar, Pak. Tolong Pak Slamet bisa membantu untuk menyadarkannya. Han, kemarin saya belum yakin dengan dugaan saya, tapi sekarang ada yang berbisik langsung ke telinga saya, melarang agar saya tidak ikut campur. Dek. Siapa, Pak? Tentang siapanya, Ayu sendiri yang paling mengerti. Saya juga tidak berminat untuk bisa melihatnya. Lalu bagaimana dengan Ayu? Tunggu sampai tariannya selesai. Dia akan sadar dengan sendirinya. Handoko terdiam. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Ada apa dengan Ayu? Rasanya seperti orang bodoh saja aku ini. Setelah menimbang selama beberapa hari, Putri mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Bah, kirimi gadis ini teluh dan buat dia sampai mati. Tampaknya Putri benar-benar telah gelap mata. Ia ingin menuntaskan musuhnya hingga habis tak bersisa. Tanpa ragu ia persiapkan kematian rivalnya, seolah setiap perbuatan tidak akan menemui balasannya. Kamu yakin dengan yang kamu minta? Yakin, Bah. Buat sakitnya terlihat normal lalu mati tiba-tiba. Semua hal ada risikonya.
Saya siap menanggungnya. Jangan terburu-buru, Cahayu. Ingat, dia bisa mengirimkan teluh balasan dan juga jika ia bisa menyembuhkan dirinya, teluh itu akan berbalik padamu. Saya tahu. Apa yang kamu tahu, Cahayu? Kamu baru saja memesan kematian untuknya. Dengan kata lain, jika teluh itu berhasil ia patahkan, nyawamu tidak akan selamat. Sekalipun kamu berhasil mencari pertolongan, kurasa kemungkinannya akan sangat kecil. Iya, Mbah. Karena itulah, buat dia mati dengan segera. Tampaknya niatmu telah bulat. Iya. Baiklah, akan aku lakukan. Tentang harga, berapapun harganya, akan saya bayar. Mbah Dukun tersenyum sembari mangut-mangut. Di tempat lain, Ayu terjingkat dari tidurnya seraya lekas batuk tak henti-hentinya. Bergelas-gelas air telah ia minum, namun batuk tak jua kunjung berhenti. Sekitar 15 menit kemudian barulah bisa berhenti dan Ayu merebahkan dirinya kembali sembari mencoba untuk tidur. Baru sebentar, ia memejamkan mata, ia mendengar sesuatu jatuh dengan keras di lantai kamarnya. Hingga membuat Ayu terjingkat seraya bangkit dari tempat tidurnya. Menengok ke sana dan kemari coba mencari. Tidak ada apa-apa. Suara tadi mana ya? Keras sekali. Ayu kembali merebahkan tubuhnya ketika suara berisik terdengar dari bawah ranjangnya. Ayu kembali bangun seraya menajamkan pendengarannya. Apa ini? Suara tikus. Lagi-lagi suara itu terus terdengar hingga akhirnya Ayu melongok ke bawah. Spraynya yang menjuntai harus ia sibakan. Saat itulah ia berjingkat. Refleks melompat, menjauh dari ranjangnya. Jantungnya bergedup dengan kencang seiring keringat yang bercucuran. Ayu coba menenangkan diri, menetralkan keadaan seraya mencoba berpikir positif. Mungkin hanya halusinasi. Gilah Ayu. Sialnya, suara itu kembali terdengar. Bodohnya lagi, Ayu merasa penasaran. Alhasil untuk yang kedua kali Ayu mengintip lalu lekas berjingkat sebab yang ia lihat masih sama, yakni pocong berwajah serba hitam dengan kafan putih yang kumal. Ayu melompat seraya berlari keluar kamar membuat gaduh seisi rumah. Ayu, ada apa? Ada pocong, Bu, di bawah kasurku. Pocong? Iya. Pak, sini Pak. Ayu lihat pocong nih Pak. Panggil ibunya. Yang bener Bu, di mana pocongnya? Di bawah kasurnya Ayu katanya. Bener yuk. Bener Pak, 2 kali Ayu lihat. Tenang, Bapak lihat dulu ke dalam. Iya Pak. Setelah diperiksa, ternyata kosong. Tidak ada apapun di bawah kasur Ayu. Ayu bengong, merasa tak percaya. Akhirnya malam itu ia diminta untuk tidur di kamar orang tuanya bersama ibunya. Sementara ayahnya tidur di kamar Ayu. Sebelum tidur, Ayu masih sempat bercerita dan merasa yakin kalau apa yang dilihatnya itu nyata. Ibunya hanya mendengarkan sembari menenangkan Ayu agar putrinya dapat beristirahat kembali dengan tenang. Ya sudah ya, jangan dipikirkan terus. Sekarang tidur dulu, besok masih ada pertunjukan kan? Iya Bu. Keesokan harinya, kegaduhan kembali terjadi. Ayu demam, menggigil, lalu muntah. Sesekali mengeluarkan darah. Kamu kenapa nak? Gak tahu Bu, badan Ayu menggigil. Kita ke dokter ya? Iya. Pagi itu juga, Ayu dibawa ke rumah sakit. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, beberapa butir obat diberikan. Setelah itu Ayu diminta untuk beristirahat di rumah. Parahnya di saat kondisi Ayu begitu lemah, sosok sundel bolong berkebaya merah menagih kesepakatan mereka. Meski tertatih-tatih, Ayu harus tetap menari. Tanpa sengaja ibunya melihat. Beliau merasa bingung, sembari merayu anaknya untuk berhenti. Namun Ayu tetap melanjutkan tariannya. Di tempat lain, Handoko bergegas menuju ke rumah Ayu setelah mendapat kabar Ayu jatuh sakit. Sesampainya di sana, ibu Ayu mempersilahkan Handoko untuk masuk menengok putrinya.
Sembari berpesan agar Handoko menasihati Ayu, meminta Handoko untuk menghentikan Ayu menari. Menari, Bu? Iya, Han. Orang badannya lagi nggak sehat kok masih saja menari. Apa nggak sayang sama kesehatannya? Ibu jadi tambah khawatir. Tolong kamu nasihatin ya. Barangkali nurut kalau kamu yang ngomong. Iya, Bu. Coba Handoko tengok Ayu dulu ya. Iya, Han. Iya. Handoko membuka pintu kamar Ayu dan terlihat Ayu yang sedang menarik tarian ombak kayu yang biasa ia lakukan. Ayu menari sembari menahan gemetar. Handoko menghampirinya seraya memintanya untuk berhenti. Yuk, kamu lagi sakit. Kenapa ngoyo sekali harus menari? Tidak apa-apa, Han. Rasanya ada yang aneh saja kalau tidak menari sama sekali. Ada apa sih? Apa maksudmu? Menari adalah hobiku sekaligus profesiku, kan? Apa yang kamu sembunyikan? Memangnya apa yang bisa kusembunyikan darimu? Cukup, yuk. Tidak bisakah kamu jujur? Apa yang telah kamu perbuat selama ini? Kenapa? Tarian ini seolah mengengkangmu. Aku merasa kalau ada sesuatu yang membuatmu harus melakukan hal ini. Apa, yuk? Kita bersahabat cukup lama. Kenapa kamu masih menyimpan banyak rahasia? Tidak percaya padaku? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ayo, sudahlah. Berhentilah dulu. Sebentar lagi. Handoko mendengus. Lama-lama ia mendengar suara gamelan. Lantunan gamelan yang sama persis seperti yang ia dengar ketika berada di rumah sakit. Gamelan ini lagi? Dari mana asalnya? Benak Handoko. Handoko yang tadinya begitu ribut meminta Ayu untuk berhenti, kini diam sembari menajamkan pendengarannya. Ah, ini gamelan tapi di mana? Handoko menoleh ke sana dan kemari, namun tidak ada apa-apa hingga akhirnya Handoko bertanya pada Ayu. Yuk, kamu dengar suara gamelan? Gamelan? Ya. Kamu juga mendengar gamelan ternyata. Kamu juga dengar? Dari mana asalnya? Ayu tersenyum, lalu menjawab. Dari otakku. Aku membayangkan suara gamelan di dalam otakku sebagai pengiring tarianku. Jangan bercanda deh, yuk. Ayu terkekeh. Sebentar ya, aku lanjutkan dulu tarianku. Setelah itu aku akan menemanimu. Handoko hendak mendebat tapi fokusnya kini telah teralihkan. Handoko serius mendengarkan serta mencari dari mana asal sumber suara. Dalam hatinya, seolah telah menebak kalau suara gamelan ini akan menghilang bersamaan dengan berhentinya tarian Ayu. Handoko hanya perlu menajamkan pendengaran sekaligus menanti menari sebagai pembuktian dari dugaan yang ia buat. Benar saja, ketika Ayu berhenti menari, seketika itu juga musik gamelan berhenti. Mendadak Handoko merinding bukan main. Pikirannya melayang kemana-mana. Ia menduga kalau suara gamelan itu benar adanya. Hanya saja, tidak terlihat oleh mata telanjang. Jika hal ini benar, maka dapat menarik dalam sebuah kesimpulan kalau Ayu menari untuk sosok yang tak kasat mata. Han, bawa apa kamu kemari? Ah? Menjenguk orang sakit seharusnya membawa buah tangan atau oleh-oleh, ya kan? Oh, itulah kenapa aku kesini. Mau melihat keadaanmu sekaligus bertanya, apa ada makanan yang ingin kamu makan? Aku akan membelikannya. Mulutku pahit, sama sekali tidak nafsu makan. Kalau buah gimana? Gak minat, Han. Kue-kue manis, donat, dan sebagainya? Gak minat juga. Memangnya kamu sudah makan sebelumnya? Belum, Han. Ya sudah, ayo belikan bubur ya. Gak usah. Jangan gitu lah, yuk. Mau cepat sembuh gak sih? Nanti malam juga ada pertunjukan. Iya, apa sore ini bisa sembuh? Aku ingin ikut dalam pertunjukan. Jangan nekat, utamakan kesehatan. Saya dulu baru mikir yang lainnya. Han, terdengar suara Ibu Ayu memanggil Handoko.
Ibu Ayu masuk ke dalam kamar sembari membawa sepiring makanan. Han, tolong suapin Ayu ya. Kalau ibu yang nyuruh, nggak bakal nurut. Pinta Ibu Ayu. Baik bu, jawab Handoko. Seraya menerima sepiring makanan yang tadi dia bawa. Ya sudah, ibu mau jemur baju dulu. Iya bu. Handoko menyuapi sahabatnya dengan perlahan sembari sesekali mencari tahu tentang apa yang selama ini telah Ayu sembunyikan. Sayangnya, Ayu masih enggan untuk bercerita. Setidaknya ia bersikeras mengelak sebelum tiba-tiba memuntahkan darah segar. Handoko terjingkat seraya lekas menepuk pelan tengkuk Ayu. Spray dan lantai terciprat darah yang Ayu muntahkan. Tak berhenti di sana, sepersekian detik kemudian Ayu kembali muntah. Namun kali ini tidak hanya darah, melainkan beberapa belatung dan beberapa serangga lain turut meluncur bebas dari perutnya. Ayu membulat, begitupun juga dengan Handoko. Ah! Ayu berteriak histeris melihat muntahannya sendiri. Kedua orang tua Ayu berlarian menghampiri putrinya. Mereka pun terkejut bukan kepala. Kenapa ini, Han? Ayu tiba-tiba muntah, Bu. Dan ini yang keluar dari perutnya. Bapak Ayu hanya diam di tempat seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Ibunya berusaha menenangkan, sementara Handoko menarik spray ranjang Ayu sekaligus membersihkan muntahan yang terciprat di lantai. Butuh beberapa waktu untuk dapat menenangkan Ayu. Barulah setelah itu Bapak Ayu bersuara. Sepertinya ada yang mengirimmu teluh, Yuk. Teletuk bapaknya. Iya pak, Ayu juga berpikir demikian. Siapa ya? Apa orang yang sama seperti yang sebelumnya pernah mengirimmu teluh juga? Entahlah pak, tapi saat ini Ayu tidak bisa memikirkan orang lain selain dia. Handoko terduduk lemas di lantai. Benaknya berdebat dengan pemikirannya sendiri. Jika benar ini teluh dan putri sebagai pengirimnya, maka akan ada serangkaian petaka mengular tiada habisnya. Handoko telah berusaha keras menahan Ayu untuk tidak melanjutkan aksi balas-membalas dengan putri. Namun jika keadaannya telah separah ini, tidaklah mungkin Ayu bersedia untuk diam. Handoko hanya khawatir kalau terus dilanjutkan maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Apa yang harus Ayu lakukan? Tanya Ayu seraya menatap ke arah bapaknya. Sabar ya, bapak akan mencari tahu terlebih dahulu. Apa yang kamu alami saat ini jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Sepertinya tingkatan teluhnya jauh lebih tinggi. Kita juga harus mencari orang pintar yang lebih hebat lagi. Iya pak. Handoko hanya bisa terdiam, tidak berani memberikan saran apa-apa, meski batinnya telah dipenuhi banyak kekhawatiran dan kecemasan. Setelah Ayu tertidur, orang tua Ayu mengajak Handoko untuk berdiskusi. Han, terbuka saja ya. Bapak dan ibu sudah menganggap kamu seperti anak sendiri. Bapak menilai kalau sakitnya Ayu sungguh tidak wajar. Pasti diguna-guna. Ada orang yang mengirimnya teluh. Bagaimana pendapatmu? Tanya Bapak Ayu. Sejujurnya, saya juga sependapat dengan Bapak. Itulah Han. Bapak juga mau minta tolong kamu dua hal. Satu, tolong jaga berita ini agar tidak menyebar keluar. Para tetangga yang paling utama. Kedua, tolong kamu menemani kami ketika membawa Ayu berobat karena bapak dan ibu tidak ada yang bisa menyetir mobil. Siap pak, akan Handoko lakukan sesuai perintah bapak. Iya Han, terima kasih. Ayu kembali muntah membuat semua orang kembali masuk ke dalam kamarnya. Ayu menangis memandang kedua orang tuanya yang tengah tertegun sama dengan Handoko. Mereka tertegun ketika melihat isi dari muntahan Ayu. Beberapa paku kecil terlihat di dalam lumuran darah. Ibu Ayu lekas memeluk putrinya sembari terus menangis. Sekali lagi, muntahan darah beserta paku-paku kecil keluar dari perutnya. Ya Allah, nak, kamu kenapa? Hal ini berlangsung hingga beberapa kali. Banyak sekali darah yang telah Ayu muntahkan. Sama dengan belatung,
paku dan juga serangga lainnya. Handoko yang awalnya kuat pada akhirnya menitikkan air mata juga. Tambahnya, Bapak Ayu pun juga tak kuasa. Pada muntahan yang terakhir, tubuh Ayu menjadi sangat lemah. Pak, bagaimana kalau kita bawa Ayu ke rumah sakit? Sudah berulang kali dia memuntahkan darah. Takutnya malah kehabisan darah nanti. Saran Handoko. Iya Han, boleh. Kita bawa ke rumah sakit dulu, baru kita pikirkan cara selanjutnya. Iya Pak. Kamu tolong keluarkan mobil ya, kuncinya di laci itu. Pinta Bapak Ayu, sembari menunjukkan sebuah laci di sisi kiri. Baik Pak. Handoko bergegas melaksanakan tugasnya. Sementara ibunya membantu Ayu mengganti pakaian dan membawa beberapa barang yang hendak dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Ayu masih muntah. Ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Dokter yang menangani Ayu pun beberapa kali memasang raut penuh tanda tanya. Terlebih ketika ia melihat sendiri isi dari muntahan Ayu. Untuk sementara, ia hanya bisa memberikan obat anti muntah sembari menunggu hasil uji laboratorium. Infus juga dipasang. Pihak keluarga juga diinfokan kalau mungkin saja Ayu akan mendapatkan transfusi. Namun semua itu harus menunggu hasil laboratorium keluar. Baik dok, apapun yang terbaik untuk menyelamatkan anak saya, silahkan dilakukan, ucap Bapak Ayu. Kami akan mengobservasi lebih dalam lagi. Untuk sementara tindakan ini dulu yang kami ambil, jelas si dokter. Baik dok, terima kasih banyak. Iya Pak. Oh ya Pak, Bapak bisa ikut perawat ya untuk mengurus kamar rawat inapnya. Baik dok. Bapak Ayu pun mengikuti instruksi yang dokter berikan. Sementara ibunya dan juga Handoko menunggui Ayu yang tengah tergolek lemas di ranjang ruang gawat darurat. Sabar ya Ayu, ucap Handoko pelan. Ayu hanya menganggukkan kepalanya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.